I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. SMP IT Darul Mutakin. Sekolah ini merupakan sekolah muda yang didirikan tahun 2015 dengan kondisi lembaganya hanya satu. Pada tahun 2015, SMP ini berdiri baru 5 tahun dari 2019 dan lulusannya hanya satu. Kemudian, lembaga berikutnya mendirikan pondok pesantren. Sekolah ini adalah sekolah keluarga dan siswinya memiliki peningkatan dari tahun ke tahunnya. Yang pertama, untuk menambah wawasan kepada mahasiswa calon guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk mempersiapkan dunia kerja sebagai seorang calon guru. Oke, baik teman-teman dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tujuan kami kesini, kami ingin mengajar. Nah, karena tadi teman adik-adik semuanya sudah mengetahui nama-nama bagi apa dari kami, sekarang kami ingin mengetahui nama dari adik-adik, boleh? Boleh. Yang pertama ada Ajeng, Ariel, Azmi. Hai Ajeng. Yang kedua ada Andika, Rilo, Fawekas. Oh, halo. Yang ketiga ada Alfa, Maulida, Febrianti. Apa-apa. Yang selanjutnya ada Ayumi, Aulia. Oh, hai. Yang selanjutnya ada Cahya, Aspina. Oh, halo. Yang selanjutnya ada Dery, Regina, Astuti. Oh, hai.
Jadi adik-adik semuanya di sini kita sambil bermain belajar sambil bermain. Udah siap? Siap. Adik-adik semuanya, kita ini akan membahas mengenai huruf vokal dan huruf konsonan serta kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu melafalkan bunyi huruf vokal dan konsonan yang diucapkan oleh guru. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan huruf vokal dan konsonan. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan contoh kalimat aktif dan pasif. Dan yang keempat, peserta didik mampu melafalkan contoh kalimat aktif sama pasif. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Huruf vokal adalah huruf hidup. Maksudnya apa? Huruf hidup maksudnya jika huruf tersebut digabungkan dengan huruf yang lain, maka saat kita baca menimbulkan bunyi yang jelas. Huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, mengapa huruf A, I, E, dan O disebut huruf vokal atau huruf hidup? Karena jika kelima huruf tersebut digabungkan dengan huruf yang lain, pada saat kita membacanya akan menimbulkan bunyi yang jelas. Contoh, kata saya. Kata saya dapat kita baca dengan baik karena di sana ada huruf A. Saya. Bayangkan apabila di sana tidak ada huruf vokal A, apakah kita bisa membacanya? Tentu tidak. Begitupun dengan kata rumah. Kata rumah dapat kita baca dan dapat kita mengerti karena di sana ada huruf U dan A sebagai huruf vokal atau huruf hidup. Coba bayangkan jika di sana tidak ada huruf vokal, apakah kita bisa membaca rumah dan kita bisa mengerti? Tentu tidak. Karena itu huruf A, I, U, E, O disebut huruf vokal atau huruf hidup karena keberadaannya membuat kita dapat mengerti suatu makna atau suatu budaya. Yang kedua, huruf konsonan. Huruf konsonan sebaliknya yaitu huruf mati. Maksudnya adalah jika huruf konsonan digabungkan, maka dia akan menimbulkan bunyi yang jelas. Huruf konsonan itu ada apa saja ya? Nah, ini dia. Huruf konsonan itu adalah semua huruf yang lainnya kecuali A, I, E, O. Huruf konsonan. Nah, jadi udah tahu kan apa itu huruf vokal atau konsonan? Ya, udah pasti udah ada gambaran walaupun belum tahu 100%, tapi udah ada gambaran apa itu huruf vokal atau konsonan. Sekarang ada kalimat aktif sama pasif. Boleh. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kamu Pemaknaan Channel Calon Guru Masa Depan. Sarana belajar mudah dan menyenangkan.
mengenai kalimat aktif pasif sama huruf vokal konsonan. Nah, boleh nggak? Nah, jadi huruf vokal itu merupakan 5 huruf dan suara yang diucapkan. Dan gimana suara ini diucapkan terkait dengan masing-masing kata. Jadi, vokal ini berasal dari kata Latin vokalis yang berarti berbicara dengan huruf vokal adalah seperti huruf apa? A, E, U, E, O. Huruf ini diucapkan dengan mulut terbuka sehingga tidak akan adanya suara yang terperangkap. Jadi huruf vokal ini yang dibilang kalau kita berbicara tidak ada hambatan, jadi lepas. Ada apa aja hurufnya? A, I, U, E, O. Lebih keras? A, I, U, E, O. Huruf vokal. Selanjutnya huruf konsonan. Nah, kalau huruf konsonan itu ada sisanya ya, seperti huruf B, C, D, F, G dan sebagainya. Bunyi dibuat saat seseorang mengucapkan huruf ini berasal dari penyumbatan. Nah, contohnya penyumbatan ada B. Kita bisa B. Adanya penyumbatan. Gimana penyumbatan bibir atas dengan bibir bawah? Betul? Bareng-bareng. B. P. W. Benar ada penyumbatannya? Benar. Boleh. Selanjutnya ada kalimat aktif. Tadi udah tahu mungkin ya. Kalimat aktif ini adalah kalimat yang subjeknya sedang melakukan sesuatu. Di mana polanya itu ada S, P, O, K. S sebagai subjek, P sebagai O sebagai kalau K keterangan ya. Nah, contohnya ada ini, ayah memperbaiki mobil, ibu membeli sayur, sama petani mencampur sawah. Boleh bareng-bareng? Ayah memperbaiki mobil, ibu membeli sayur, petani mencampur sawah. Bareng-bareng tapi yang keras siap? Siap. Nah, oke, 1, 2, 3. Ayah memperbaiki mobil, ibu membeli sayur, petani mencampur sawah. Oke, berarti di sini masih semangat ya? Boleh, terus kalimat klasik, kalau kalimat klasik ini adalah kalimat yang statement dapat menerima perlakuan, nah atau tindakan. Kalimat ini mempunyai pola OPS, objek, predikat, subjek. Contohnya ada pisang itu dimakan monyet yang kelaparan. Yang kedua ada bangunan itu dirobohkan pemerintah. Dan yang ketiga ada Rena dibohongi kekasihnya. Wah, di sini mau pada punya kekasih kan? Kita udah jadi penyemangat ya. Boleh, kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Pisang itu dimakan monyet yang kelaparan. Jadi kalau kalimat aktif itu tadi aku ada contoh di ciri-cirinya ada bukan me. Kalau misalnya kalimat pasif itu ciri-cirinya di. Jadi bisa membandingkan ya. Kalau misalnya kalimat aktif itu apa? Me. Kalau kalimat pasif di. Nah, sebelum kita ini lanjut ke belajar selanjutnya, di sini kakak punya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Berdiri. Semangat. Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Sekarang kita baca bersama-sama contoh dari kalimat aktif sama pasif ya. Jadi udah pada tahu kan apa itu kalimat aktif pasif sama huruf vokal sama konsonan. Udah tahu ya. Sebentar ya, ini bakal ditulis sama kakak Andre. Sambil nunggu ya, sambil nunggu kita terus semangat lagi, siap? Siap ya? Siap ya? Boleh diri semuanya? Tepuk semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Jadi ada yang tahu apa itu huruf vokal? Boleh saya tanya? Ya, terus ada apa itu? Ya, jadi huruf vokal itu benar apa ajam? Ajam. Karena ajam benar, huruf vokal itu adalah huruf hidup itu adalah huruf yang ketika dilafalkan tidak ada hambatannya. Contohnya apa? A, I, U, E, O. Kalau huruf konsonan, ya, contohnya ada apa? Sedikit aja. Ya, oke, boleh. Jadi benar apa kata siapa? Cahya. Benar kata Cahya kalau misalnya huruf konsonan itu merupakan huruf mati. Kenapa huruf mati? Karena kalau dilafalkannya ada hambatan. Contohnya tadi ada B, P, W. Apa? B, P, W. Dan sebagainya. Jadi yang mati itu O itu termasuk huruf Kalau kalimat aktif, ada yang tahu? Nah, kalimat aktif itu yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Contohnya ada dicirikannya itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasif, dicirikannya di kalimat yang subjeknya objeknya yang melakukan sesuatu. Nah, sekarang ada kalimat aktif sama pasif. Maka ditulis sama pembelinya buat melafalin bareng-barengnya. Kita baca bareng-bareng ya. Kalimat aktif yang pertama, ibu potong bawang merah. Ibu potong bawang merah. Dua, petani mencampur sawah. Petani mencampur sawah. Tiga, kucing makan ikan. Kucing makan ikan. Sekarang kita lanjut ke kalimat pasif. Yang pertama, bawang merah dipotong ibu. Bawang merah dipotong ibu. Sawah dicampur petani. Sawah dicampur petani. Ikan dimakan kucing. Ikan dimakan kucing. Coba boleh bacain lagi. Ini apa pasif? Coba sekali-sekali lihat bareng-bareng mungkin dari kalimat aktif. 1, 2, 3. Ibu potong bawang merah. Petani mencampur sawah. Kucing makan ikan. Bawang merah dipotong ibu. Sawah dicampur petani. Ikan dimakan kucing. Jadi udah pada ngerti ya apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif, huruf vokal dan juga konsonan. Nah sekarang ini udah pada kertas. Sekarang kita ajarin satu lagi ya. Kalau ini tuh bukan latihan, ini tuh kuesioner. Jadi mana kuesioner ini merupakan suatu penilaian teman-teman terhadap pembelajaran hari ini seperti apa. Untuk kuesioner akan dibahas oleh teknik video. Ya, sambil dilihat. Nanti kita isinya bareng-bareng sama TPD ya. Apakah Anda
kurung caranya, misalnya hari ini kita makin fokus, besok kita kelompok, besok lagi diskusi, dan ya atau tidak. Selanjutnya, apakah materi yang berbahasa Indonesia tidak menarik bagi Anda? Boleh saja. Yang keempat, apakah Anda tidak selalu bersemangat jika belajar bahasa Indonesia? Tapi sebenarnya mau tanya sebentar, di sini kakak mau tanya, pembelajaran ini menyenangkan tidak? Apa aja yang didapat dari hari ini? Materinya apa aja? Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Semoga pembelajaran bisa bermanfaat bagi kedepannya dan bisa membantu lebih baik. Yang nggak semangat belajar harus lebih semangat, siap? Yang nggak suka baca harus rajin baca, siap? Selesai. Terima kasih kepada kalian semua telah mempunyai dan memahami pembelajarannya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik memperoleh suatu perubahan, baik dalam kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotorik. Peserta didik yang tidak mengetahui huruf vokal, konsonan, dan kalimat aktif pasif. Setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik jadi mengerti. Hal tersebut diamati ketika pembelajaran dimulai sampai dengan selesai. Respon dari peserta didik sangatlah positif. Hal tersebut terlihat dari proses pembelajaran yang dimana peserta didik memberikan tanggapan ketika proses tanya jawab berlangsung. Dan ketika pembelajaran telah berakhir, peserta didik meminta waktu lebih banyak untuk proses pembelajaran kembali. Dapat ditarik simpulan bahwa metode audiolingual merupakan metode yang sangat tepat digunakan dalam pembelajaran karena metode ini dapat meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia serta keaktifan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara latihan berulang-ulang. Untuk guru bahasa Indonesia, metode audiolingual merupakan metode yang sangat tepat dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara. Untuk peserta didik, kemampuan menyimak dan berbicara merupakan kemampuan yang penting untuk digunakan karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Untuk mahasiswa, metode pembelajaran audiolingual merupakan metode yang tepat digunakan karena dapat berperan aktif mendukung proses pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan menyimak.